Halo brosis, welcome back to Honda Cengkareng. Balik lagi kita di sini bakalan ngebahas satu produk penting, yaitu piston. Pastinya brosis ada yang belum mengerti atau yang belum tahu kan fungsi dan cara kerja piston ini. Nah, di video kali ini kita bakalan mengulasnya. Oke brosis, sebelum kita menjelaskan untuk fungsi dari setiap bagian piston, kita jelaskan dulu untuk bagian-bagiannya. Yang pertama, di sini ada piston. Piston ini merupakan komponen penting pada suatu mesin yang terletak pada silinder blok atau blok silinder ya. Cara kerja dan fungsinya pun berbeda-beda serta saling berkaitan untuk menghasilkan tenaga saat mesin berjalan. Itu untuk pistonnya sendiri ya brosis. Lalu yang kedua ada ring piston. Ring piston ini untuk bentuknya seperti gelang melingkar ya brosis ya, seperti ini. Dan di dalamnya terdapat celah seperti ini ya. Nah, celah ini berfungsi untuk jarak kelenturan ya brosis. Ring piston ini terbuat dari baja berkualitas tinggi dan dibagi menjadi 3 macam. Jadi di sini ada ring piston bagian atas dan ada ring piston bagian tengah. Lalu ada ring bagian bawah atau biasa kita nyebutnya ring oil. Lalu untuk pemasangannya pun ini nggak sembarangan karena ring ini harus dipasang sesuai urutannya, nggak boleh dibolak-balik ya. Dan yang nomor 3 ada pin piston. Pin piston ini terbuat dari baja berkualitas ya. Komponen ini berbentuk panjang seperti tabung berlubang di bagian tengah. Komponen ini terletak di ujung connecting rod di dalam piston. Dan yang terakhir adalah snap ring. Snap ring yang berbentuk tipis mirip cincin ini pada bagian piston terletak di bagian pin piston. Oke brosis, setelah kita mengenal satu persatu bagian-bagian pada piston, sekarang kita lanjut ke fungsinya. Nah, untuk bagian-bagian piston sendiri pun mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Yang pertama untuk pistonnya, piston ini berfungsi untuk menerima tekanan pembakaran dan meneruskan ke poros engkol melalui salah satu komponen yang bernama connecting rod. Selain itu, piston juga berperan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan tenaga pada mesin. Itulah fungsi daripada piston ini. Lalu yang kedua adalah fungsi dari ring piston ya brosis. Nah, kebetulan ring piston ini ada beberapa macam, jadi kita bagi ke masing-masing. Nah, secara garis besar fungsi dari ring piston ini yaitu untuk mencegah kebocoran pada saat terjadinya langkah usaha dan kompresi. Itu secara garis besarnya. Namun karena ring piston ini berbeda-beda, nah kita bahas satu persatu juga. Untuk yang pertama adalah ring kompresi ya brosis. Di sini ada 2 ring kompresi yang berfungsi untuk menahan proses kompresi antara udara dan juga bahan bakar pada saat kompresi berjalan. Tujuannya agar tidak terjadi crankcase atau kebocoran di bagian bawah nih. Kombinasi antara kedua ring ini, antara ring atas dan ring tengah, juga bisa menghasilkan daya ledak tinggi jika proses pembakaran pada mesin berlangsung sangat cepat ya brosis. Itu untuk ring kompresinya, memang bekerja pada saat kompresi berjalan. Lalu yang kedua adalah ring oil ya brosis, ring piston oil atau biasa kita menyebutnya ring oil nih. Nah, fungsi dari ring oil sendiri untuk mencegah supaya oli tidak mudah masuk ke ruang pembakaran dan membersihkan oli yang terdapat pada dinding silinder ketika piston mengalami pergerakan. Jadi supaya olinya nggak masuk ke ruang pembakaran nih brosis. Jadi di ruang pembakaran itu hanya ada bahan bakar dan proses kompresi saja. Selain menjalankan fungsi di atas, ring oil ini juga berguna sebagai tempat penyimpanan serta sebagai pelumas antara piston dan linear. Nah, jadi selain mencegah oli supaya tidak masuk ke ruang bakar, fungsi dari ring oil ini juga untuk menyimpan oli sebagai pelumas pada piston sendiri ya brosis. Jadi fungsi dari ring oil ini cukup penting nih bagi piston. Lalu yang ketiga adalah pin piston ya brosis ya.
pin piston yang seperti ini. Nah, fungsi dari pin piston ada dua, yaitu sebagai pengait batang piston dengan piston dan memindahkan tenaga dari piston ke batang piston. Itu untuk fungsi yang pertama. Nah, fungsi kedua, melalui pin piston akan ada pergerakan bolak-balik dari piston menjadi gerak putar pada bagian poros engkol. Mungkin brosis yang masih bingung bisa langsung lihat gambar di samping ya brosis. Itu untuk fungsi dari pin piston ini. Dan yang terakhir adalah fungsi dari snap ring ya brosis. Di sini ada snap ring yang berbentuk seperti cincin ini ya, kecil ya. Nah, fungsi dari bagian ini yaitu untuk mengunci pin piston agar tidak mudah bergerak keluar. Jadi ketika pin piston sudah dimasukkan seperti ini, nah nanti setelah dimasukkan baru dikunci menggunakan snap ring ini agar pin pistonnya nggak keluar. Nah, selain kita mengenal piston dan bagian-bagiannya ataupun kita mengetahui fungsi-fungsinya, perlu brosis ketahui juga nih untuk tips dan cara merawat agar piston atau bagian-bagian piston ini nggak cepat rusak ya brosis ya. Misalnya brosis ingin merawat nih atau ingin melakukan pembersihan, brosis bisa bongkar mesinnya dan melakukan pelepasan pistonnya. Jika piston terlihat sangat kotor, sebaiknya dibersihkan secara manual. Nah, contohnya misalnya nih pistonnya itu berkerak karena memang sudah lama nggak dibuka. Nah, itu bisa dibersihkan secara manual, karena apabila cuma direndam itu biasanya masih ada kerak-kerak yang menempel ya brosis ya. Karena dalam kondisi ini mesin akan mudah panas dan akan mengeluarkan asap saat berjalan ya brosis ya. Nah, selain piston, ukuran ring piston juga perlu diperhatikan nih brosis. Ukuran ring piston yang kecil dan bersifat slow moving memang membuat bagian tersebut kurang diperhatikan ya. Ini sangat jarang diperhatikan sama brosis nih. Padahal dampaknya sangat signifikan pada mesin jika terjadi kerusakan. Padahal ini efeknya sangat penting juga nih brosis ya. Sama dengan komponen piston lainnya, bagian ini memiliki batas umur pakai. Jadi kalau misalnya ring piston ini sudah mulai kendor, itu brosis sudah waktunya mengganti ring piston. Apabila ring piston ini tidak diganti, nanti ini bisa mengakibatkan goresan antara piston dengan blok silinder itu lebih cepat ya brosis ya, dan akibatnya nanti blok silinder atau pistonnya itu bisa baret yang bisa berakibat mesin atau sepeda motor brosis itu mengeluarkan asap putih ya. Jika memang terjadi masalah di bagian-bagian tertentu, brosis perlu membawanya ke bengkel ahas atau bengkel resmi terdekat ya brosis ya. Nah, lebih disarankan lagi untuk brosis menggunakan spare part, atau misalnya mau mengganti juga mengganti spare part dengan produk yang asli atau produk yang original ya brosis. Oke brosis, mungkin cukup sesi video kali ini membahas tentang bagian-bagian piston dan fungsi dari setiap bagian piston. Ya mungkin belum banyak yang tahu fungsi dari bagian-bagian piston ini ya brosis. Semoga bermanfaat. Oke brosis, sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hati.